Pada tahun 2021, seorang YouTuber bernama Matt Field memutuskan untuk menguji nyalinya dengan bermalam di sebuah gua gelap yang terletak di lokasi terpencil di pedalaman Australia. Tantangan ini bermula ketika pamannya menceritakan pengalaman menyeramkan di gua tersebut dan menantang Matt untuk menghabiskan malam sendirian di sana. Channel Matt dikenal lebih ekstrim dibanding eksplorasi lainnya. Ia sering meninggalkan peradaban selama berhari-hari dan bertahan hidup hanya dari ikan yang ia tangkap atau hewan yang ia buru. Dalam perjalanan kali ini, Matt bahkan tidak membawa persediaan air, dengan harapan bisa menemukan sumber air di dalam gua tersebut. Setelah berjalan selama 4 jam, Matt akhirnya menemukan gua tersebut dan menuruni tangga buatan manusia untuk masuk ke dalam. Saat ia menjelajahi lebih dalam, suasana mulai berubah. Matt mendengarkan suara batu yang berjatuhan di dekat pintu masuk dan langkah kaki hewan yang berkeliaran. Puncaknya terjadi sekitar pukul 11 malam. Saat ia sedang menyantap makan malamnya, tiba-tiba terdengar suara rantai besi. Rantai yang sama yang ia gunakan untuk turun, bergerak dengan sendirinya. Alright, so a fair bit of time has passed. We're still sitting here. 2 extremely weird noises I've heard now. One, I swear to God it was the ladder that I come into the cave on. It was swinging. Now, I think I'm just tripping balls, but I swear to God it was the ladder swinging. And second thing is just that weird sound I heard again. It's just a very strange noise, but can't really put my finger on what it is. I don't think it's bats. I don't know what it is. But anyway, it is about 11 o'clock at night right now, and we are going to dig into the baked beans. It is 11:14 at night. We're nearly at midnight. One crazy thing is it's a full moon tonight as well, so all of the weird things are in our favour. I did have a spoon for my baked beans, but the spoon is gone, so we're just going to drink it out of the can. It's still going to be delicious as always. That is beautiful. Baked beans in a haunted cave. Oh my fucking God. God. That was the sound. Matt menegaskan bahwa malam itu sama sekali tidak berangin dan rantai tersebut terlalu berat untuk digerakkan oleh angin. Ia menunjukkan lengannya yang merinding hebat ke kamera, merasa seolah-olah sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Meski sempat dilanda kepanikan, Matt memutuskan untuk tetap tinggal di dekat pintu masuk hingga fajar tiba. Selama sisa malam itu, ia mendengarkan suara desisan yang menyerupai bisikan suara manusia. Meskipun ia mencoba memeriksa sekeliling, ia tidak menemukan tanda-tanda hewan besar atau penghuni liar di sana. Untungnya Matt berhasil keluar dari gua dengan selamat segera setelah matahari terbit, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Seperti biasa, jika kalian punya pendapat mengenai video ini, silakan komen di bawah. Action Adventure Twins adalah sebuah kanal YouTube yang dikelola oleh 2 bersaudara, James dan Edward. Sejak awal tahun 2020, duo ini telah mendedikasikan waktu mereka untuk menjelajahi gua-gua paling berbahaya dan sempit di dunia. Namun, meskipun dibekali pengalaman bertahun-tahun, salah satu dari mereka hampir kehilangan nyawa dalam sebuah ekspedisi pada Januari 2022. Saat itu, mereka memutuskan untuk menantang Gua Petty John di Georgia, sebuah labirin bawah tanah yang sudah sering mereka jelajahi. Dengan rasa percaya diri yang tinggi,
Kali ini mereka memilih untuk menaklukkan rintangan paling sulit yang dikenal sebagai nervous breakdown. Sebuah jalur yang namanya diambil dari rasa frustasi dan kepanikan yang dialami para penjelajah saat melewatinya. Ekspedisi dimulai dengan merayap melalui celah sempit yang menyesakan hingga mencapai rintangan besar pertama, yaitu sebuah ruangan berlumpur dengan lubang curam yang mematikan. Setelah berhasil melewatinya, mereka tiba di pintu masuk nervous breakdown yang ternyata telah mengalami keruntuhan beberapa waktu sebelumnya, membuat jalur tersebut sulit dikenali. Oh, that's a nervous breakdown up there. Oh, you think this is nervous breakdown? Maybe. Well, it had to happen at some point. Yeah, it looks bad up here. It looks really bad. Okay, then that's what we need to go into. Oh no. Edward memutuskan untuk turun terlebih dahulu untuk mencari jalan, sementara James menunggu di atas sebagai pengaman jika terjadi sesuatu. Namun keputusan itu berubah menjadi mimpi buruk. Setelah turun selama beberapa menit, Edward memanggil saudaranya, namun ia hanya disambut oleh keheningan total. Edward menyadari bahwa ia telah tersesat di bagian gua yang tidak dikenal tanpa sarana komunikasi. Selama lebih dari 30 menit, ia berputar-putar di tengah labirin batu yang tajam, di mana setiap arah terlihat identik. Dalam kegelapan yang sunyi, ia berhadapan dengan horor nyata dunia penjelajah gua. Resiko terjepit di celah yang terlalu sempit untuk meloloskan diri, atau jatuh ke dalam jurang tersembunyi. Kelelahan telah terasa di tubuhnya, dan di bawah sana, satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Beruntung, di tengah keputusasaan, Edward menemukan sepotong solatif penanda yang ia kenali saat perjalanan turun. Petunjuk kecil ini membantunya menemukan kembali orientasi arah, hingga akhirnya suara James terdengar kembali. Sebuah suara yang paling melegakan dalam hidupnya. James! James! It's been like 30 minutes since I last saw him. I don't even know where I'm at. I tried to go back to the last place I saw him, and everything just looks the same. It's just a jumble maze. The tape, yeah. Okay, this tape looks familiar. Oh yeah. This has got to be the way. I'm getting close. James! Still nothing. Oh. Oh, I'm back to the ropes that go down. Well, where I left James has got to be back this way somewhere. James! Oh! You're over here? Oh, dude. This place is a maze, man. Oh, hey, I see your light. Dude. I thought we were never gonna see each other. Dude, I know. Mereka akhirnya bertemu dan berhasil keluar dari gua tanpa cedera serius. Hingga saat ini, James dan Edward masih aktif menjelajahi gua di kanal YouTube mereka. Namun, pengalaman traumatis di gua Petitjohn telah mengubah segalanya. Mereka kini membawa kewaspadaan dan kehati-hatian yang jauh lebih tinggi setiap kali turun. Menurut kalian, manakah yang lebih seram? Diganggu makhluk tidak kasat mata atau tersesat di gua? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Bagi banyak orang, rumah adalah tempat perlindungan yang paling aman. Namun bagi Frankie, rumahnya berubah menjadi sumber ketakutan. Rekaman ini diupload pada November 2018. Kisah ini bermula saat Frankie baru saja kembali ke rumah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sekitar pukul 12 malam, suasana yang seharusnya tenang berubah menjadi mencekam ketika ia mulai mendengarkan suara-suara aneh yang tidak seharusnya ada di sana. Merasa ada yang tidak beres, Frankie segera mengambil ponselnya untuk mendokumentasikan apa yang sedang ia alami. Coba kalian perhatikan rekamannya. I'm home alone and I'm hearing somebody screaming in my house. Yo, what the fuck is that? Sounds like it's coming from back over here, but there's nobody that lives back there. There's nothing but woods back there. Man, I'm getting the fuck out of here, man. Fuck this shit. Dalam rekaman tersebut, awalnya hanya terdengar kesunyian. Namun setelah beberapa detik, Frankie berhasil menangkap suara yang sanggup membuatnya ketakutan. Sebuah jeritan menggema dari dalam rumahnya. Saya di rumah sendirian dan saya mendengar seseorang menjerit di dalam rumah saya, ujarnya dengan nada penuh ketakutan. Frankie kemudian mencoba memberanikan dirinya menuju area dapur untuk mencari sumber suara tersebut. Namun pencariannya tidak membuahkan hasil. Tidak ada seorang pun di sana dan tidak ada tanda-tanda kerusakan atau penyusup. Beberapa pihak berpendapat bahwa suara itu mungkin berasal dari anak-anak tetangga yang sedang berteriak. Namun Frankie membantah teori ini dengan fakta bahwa tetangganya tidak memiliki anak dan lingkungan tersebut menerapkan aturan jam malam yang ketat bagi semua warga. Dengan gugurnya teori logis tersebut, muncul pertanyaan besar yang tidak terjawab. Jika bukan berasal dari tetangga, lalu siapa atau apa yang menjerit di dalam rumah Frankie? Pengalaman ini meninggalkan rasa tidak tenang yang mendalam bagi Frankie, membawanya pada kecurigaan bahwa kediamannya mungkin dihuni oleh kehadiran yang tidak kasat mata. Jika kalian memiliki pendapat mengenai rekaman ini, silakan komen di bawah. Hotel telah lama dikenal sebagai pusat aktivitas supernatural, terutama bangunan-bangunan yang didirikan puluhan tahun silam. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa semakin tua usia sebuah bangunan, semakin mengerikan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Dengan kata lain, usia bangunan berbanding lurus dengan intensitas gangguan di tempat tersebut. Rekaman berikut ini memperkuat gagasan bahwa hotel mungkin merupakan salah satu tempat paling berhantu yang pernah ada. Kejadian ini terekam saat seseorang sedang berada sendirian di sebuah kamar di Hotel Manger, San Antonio, Texas, sambil menunggu rekannya yang bernama Mike pergi membeli kartu permainan. Sang tamu mulai mendokumentasikan keanehan di dalam kamar tersebut. I'm here at the Manger Hotel. I think that's how you say it, Manger. Waiting for Mike. He went across the street to get some playing cards.
because we're just waiting for some sort of ghost activity. Nothing yet. We walked all up and down the halls in here. It's a pretty nice hotel though. There's a flat screen. There's 2 closets. Here's one of the closets. There's a space. And then there's another closet. With lots of space also. Lots of closet space. Yeah, that's about all there is in here. Hello? Mike? Hello? What? Nuh-uh. Oh my god. Oh my god. You've got to be kidding me. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Mike, where are you? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Reaksi ketakutan yang terekam seperti suara napas dan ungkapan tidak percaya menjadi bukti kuat akan keaslian insiden ini. Bagi penonton, rekaman ini mungkin sangat mengejutkan. Namun bagi para staf hotel manager, hal ini mungkin sudah menjadi keseharian. Dibuka pertama kali pada tahun 1859, Hotel Manger menyandang reputasi sebagai hotel paling berhantu di negara bagian Texas. Pihak hotel bahkan mengeklaim ada 32 roh berbeda yang menghuni tempat ini. Salah satu entitas yang paling terkenal adalah sosok seorang pelayan yang tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri. Banyak tamu melaporkan penampakan sosok pelayan tersebut yang kerap terlihat berjalan menyusuri koridor-koridor sunyi hotel. Mungkin saja, aktivitas yang terekam dalam video ini adalah cara entitas tersebut menunjukkan keberadaannya kepada sang tamu yang sedang sendirian. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini benar-benar penampakan dari masa lalu yang kelam? Atau sekedar misteri yang belum terpecahkan? Silakan komen di bawah.